Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian terbangun di sepertiga malam bukan untuk sujud, melainkan karena pikiran kalian dipenuhi oleh skenario buruk tentang masa depan? Bagaimana jika ekonomi runtuh? Bagaimana jika kesehatan saya menurun? Bagaimana jika rencana besar saya gagal total? Fenomena ini disebut anxiety atau kecemasan berlebih. Dan di zaman modern ini, ia telah menjadi wabah yang merusak kebahagiaan jutaan orang. Namun, tahukah kalian bahwa di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan vaksin spiritual yang mampu melumpuhkan rasa takut itu hingga ke akarnya. Allah berfirman, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi, bagaimana cara mengubah ayat ini menjadi kekuatan nyata saat kita menghadapi ketidakpastian hidup? Islam mengajarkan bahwa kecemasan adalah celah di mana syaitan masuk untuk melemahkan iman. Ketika kita terlalu cemas pada hari esok, secara tidak sadar kita sedang meragukan sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, dan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Dalam naskah spesial kali ini, kita akan melakukan perjalanan spiritual melalui 30 bab mendalam. Kita akan mempelajari sains tawakal, sebuah teknologi mental yang diajarkan Al-Quran untuk membuat hati tetap stabil di tengah badai ekonomi, sosial, maupun pribadi. Kita akan membedah mengapa setiap detik yang kita habiskan untuk mencemaskan hal yang belum tentu terjadi adalah pemborosan energi yang Allah berikan. Sebelum kita menyelami samudra ketenangan ini, saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi berharga ini. Mari kita dukung dakwah ini agar semakin banyak jiwa yang terselamatkan dari kegelapan kecemasan. Mari kita mulai perjalanan menembus lorong waktu menuju ketenangan hakiki. Islam mengajarkan bahwa waktu manusia terbagi menjadi 3. Masa lalu yang telah berlalu, masa depan yang masih dalam kegaiban Allah, dan masa sekarang yang merupakan satu-satunya waktu di mana kita memiliki kendali. Kecemasan lahir ketika pikiran kita melompat ke masa depan secara ilegal, mencoba memikul beban hari esok, padahal kekuatan kita hari ini hanya dirancang untuk memikul beban hari ini. Allah mengingatkan dalam surah Luqman ayat 34 bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Maka mengkhawatirkannya secara berlebihan adalah tindakan yang sia-sia dan melelahkan jiwa secara sia-sia. Hal ini seperti mencoba membawa beban seberat 1 ton, padahal kapasitas otot kita hanya 100 kg. Tentu jiwa kita akan retak dan hancur di bawah tekanan ekspektasi yang salah arah tersebut. Beban pikiran yang ditarik dari masa depan hanya akan menguras energi yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki diri hari ini. Ketika kita menyadari bahwa hari esok sepenuhnya berada dalam genggaman Allah, kita sebenarnya sedang melakukan outsourcing beban mental kepada Zat yang Maha Kuat. Fokuslah pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bekerja dengan jujur, berbuat baik, dan beribadah. Maka Allah yang akan mengatur bagaimana hasil dari usaha tersebut di masa depan. Ketenangan sejati bermula saat kita berhenti mencoba menjadi Tuhan bagi nasib kita sendiri dan mulai menjadi hamba yang percaya sepenuhnya pada rencana Sang Pencipta yang lebih luas dari samudra. Menyadari keterbatasan manusiawi kita adalah langkah pertama menuju kedewasaan spiritual. Dengan membatasi fokus pada 24 jam yang sedang kita jalani, kita memberikan ruang bagi otak kita untuk bekerja secara efektif tanpa gangguan sinyal-sinyal ketakutan yang tidak perlu dari masa depan. Ingatlah, Allah memberikan kekuatan harian untuk masalah harian. Jangan gunakan kekuatan itu untuk masalah setahun ke depan yang belum tentu terjadi. Tawakal sering disalahartikan sebagai kepasrahan yang pasif, padahal Al-Quran menggambarkan tawakal sebagai strategi mental yang sangat aktif. Setelah kita melakukan ikhtiar atau usaha terbaik yang mampu kita lakukan, tawakal bertindak sebagai penutup yang mengunci hati dari virus keraguan. Allah menjanjikan dalam surah At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Mencukupkan di sini bukan berarti semua keinginan kita terpenuhi secara instan, melainkan Allah memberikan rasa cukup dan tenang sehingga hasil apapun tidak akan menghancurkan mental kita. Tawakal adalah pengakuan jujur
bahwa setelah kita menanam benih, urusan menumbuhkannya adalah milik sang pemilik alam, bukan urusan tangan-tangan kita yang terbatas ini. Kepastian dalam tawakal adalah kepastian hati, bukan kepastian hasil duniawi yang sering menipu mata manusia. Sains tawakal bekerja dengan cara melepaskan keterikatan emosional terhadap hasil akhir yang kaku. Jika kita sudah berusaha maksimal dan hasilnya tidak sesuai harapan, orang yang bertawakal akan berkata, "Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi." Pernyataan ini adalah perisai psikologis yang mencegah depresi dan rasa bersalah yang berlebihan. Dengan tawakal, kita tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan kegagalan, karena kita tahu bahwa kegagalan bagi manusia mungkin adalah keberhasilan dalam skenario besar Allah untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Tawakal mengubah energi kecemasan yang destruktif menjadi energi doa yang konstruktif, membuat setiap langkah kita terasa ringan karena kita merasa sedang digendong oleh tangan Tuhan yang tak pernah melepaskan. Ketika seseorang bertawakal, ia sebenarnya sedang meletakkan senjatanya di hadapan raja di raja, membiarkan sang raja yang memenangkan peperangan hidupnya. Sumber kecemasan nomor satu di dunia modern adalah masalah rizki atau ekonomi. Namun, Al-Quran memberikan garansi mutlak, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi, melainkan dijamin Allah rizkinya. Quran Surah Hud ayat 6. Rizki bukan hanya tentang angka di rekening bank, melainkan juga kesehatan, nafas yang lancar, teman yang tulus, dan ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Keyakinan bahwa porsi rizki kita sudah ditetapkan, bahkan sebelum kita lahir, adalah obat paling mujarab untuk penyakit persaingan yang tidak sehat dan rasa iri hati yang memicu stres kronis. Kita sering cemas karena kita menyamakan rizki dengan penghasilan. Padahal, rizki adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi hidup kita, termasuk oksigen yang kita hirup tanpa perlu membayar sepeser pun. Ketakutan akan kemiskinan seringkali adalah bisikan setan untuk membuat kita kikir dan berpaling dari Tuhan. Jika rezeki sudah tertakar, maka ia tidak akan tertukar. Pekerjaan boleh hilang, bisnis boleh jatuh, namun rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu akan selalu menemukan jalannya untuk sampai kepadamu, sebagaimana maut akan menemukanmu dimanapun kau berada. Orang yang memahami sifat Ar-Razzaq akan bekerja dengan tenang, tanpa perlu menipu, tanpa perlu merasa takut tertinggal oleh kecepatan orang lain. Ia tahu bahwa ia sedang menjemput rizki, bukan sedang menciptakan rizki dari ketiadaan. Keyakinan ini akan menghapus 90% kecemasan tentang masa depan finansial kita, menggantikannya dengan rasa syukur yang membuat setiap perolehan terasa cukup dan berkah. Rizki adalah tentang keberkahan, bukan sekedar jumlah, dan keberkahan hanya datang pada hati yang tenang dan percaya. Ketika Anda berhenti mengejar dunia, seolah-olah dunia itu Tuhan Anda, dunia justru akan datang bersujud melayani kebutuhan Anda atas izinnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku." Jika kita selalu membayangkan masa depan yang suram, kegagalan, dan penderitaan, maka secara tidak sadar kita sedang menarik energi negatif tersebut ke dalam realitas kita. Berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah adalah perintah agama yang berdampak besar pada kesehatan mental dan kestabilan emosi. Kita harus yakin bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang tidak mungkin memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita, dan tidak mungkin memberikan kesulitan tanpa maksud yang baik untuk meninggikan derajat kita. Prasangka baik adalah bahan bakar optimisme yang akan membuat kita tetap berdiri tegak saat badai kehidupan datang menerjang. Keyakinan bahwa yang terbaik belum datang harus menjadi moto hidup setiap muslim yang beriman pada hari akhir. Prasangka baik menciptakan optimisme yang rasional dan spiritual. Saat kita menghadapi tantangan yang terlihat berat, kita harus percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar atau sedang melindungi kita dari bahaya yang tidak kita lihat. Husnuzon membuat kita melihat peluang di dalam kesempitan dan melihat hikmah di dalam musibah yang menyakitkan. Orang yang selalu berprasangka baik pada takdir Allah akan memiliki wajah yang tenang dan langkah yang mantap menuju masa depan, karena ia percaya bahwa apapun yang terjadi besok,
Allah pasti akan membantunya melewati hal tersebut dengan cara-cara yang tak disangka-sangka. Prasangka ini adalah kompas yang akan memastikan kita tidak akan tersesat dalam gelapnya rasa putus asa. Dengan husnuzon, kita tidak pernah benar-benar gagal. Kita hanya sedang diarahkan menuju pintu keberhasilan yang lebih mulia dan lebih abadi. Kecemasan seringkali bukan karena kekurangan yang nyata, tetapi karena takut akan kekurangan yang dibayangkan. Al-Quran memperkenalkan konsep kafi, cukup. Allah adalah Al-Kafi, zat yang mencukupkan hambanya dalam segala situasi. Perasaan merasa cukup atau qanaah adalah kekayaan batin yang tidak akan pernah habis meskipun badai ekonomi melanda. Rasulullah bersabda bahwa orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman, sehat dan memiliki makanan untuk hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Ini adalah standar kebahagiaan yang sangat sederhana, namun memberikan dampak ketenangan yang luar biasa bagi sistem saraf kita. Keinginan manusia itu tidak bertepi, namun kapasitas kebutuhan fisik kita sebenarnya sangat terbatas. Dengan melatih rasa cukup terhadap nikmat yang ada hari ini, kita memutus rantai keinginan yang tak berujung tentang masa depan yang bersifat materi. Orang yang selalu merasa kurang akan selalu cemas, seberapa banyak pun harta yang ia tumpuk. Namun, orang yang merasa cukup akan selalu merasa tenang, seberapa sedikit pun harta yang ada padanya secara fisik. Rasa cukup ini adalah hasil dari kedekatan jiwa dengan Allah. Ketika Allah sudah memenuhi hati kita dengan cintanya, maka dunia di luar sana tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuat kita gemetar ketakutan akan hari esok. Konsep kafi mengajarkan kita untuk menjadi kaya dari dalam, sehingga faktor eksternal tidak lagi bisa mendikte tingkat kebahagiaan kita. Kecukupan bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi kecukupan berarti tidak ada lagi sesuatu yang mampu membuat kita merasa kehilangan selama kita masih memiliki Allah di dalam dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam surah Al-Insyirah, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Janji ini diulang 2 kali untuk menekankan kepastian hukum alam yang ditetapkannya. Sabar dalam perspektif Al-Quran bukanlah kepasrahan yang lemah atau diam tanpa daya, melainkan sebuah daya tahan mental atau resiliensi saat kita melewati lorong waktu antara ujian dan jalan keluar. Kecemasan masa depan seringkali muncul karena kita merasa kesulitan yang kita hadapi hari ini bersifat abadi. Namun Al-Quran memastikan bahwa setiap masalah memiliki tanggal kadaluarsa. Sabar adalah kemampuan untuk tetap menjaga pikiran positif dan hati yang tenang meskipun solusi belum tampak di depan mata. Ia adalah nafas panjang bagi jiwa yang sedang mendaki gunung ujian. Sabar adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi karena melibatkan pengendalian emosi dan logika di bawah tekanan yang hebat. Orang yang sabar tidak akan cemas dengan hari esok, karena ia tahu bahwa roda kehidupan terus berputar atas izin Allah. Setelah malam yang paling gelap, pasti akan ada fajar yang menyingsing. Ketabahan ini membuat seseorang tidak mudah goyah oleh berita buruk atau kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ia yakin bahwa masa depan yang cerah sedang disiapkan oleh Allah di balik tirai ujian yang sedang ia jalani saat ini. Dengan sabar, kita memberikan waktu bagi takdir Allah untuk bekerja menunjukkan keajaibannya. Sabar bukan hanya tentang menunggu, tapi bagaimana kita bersikap dan menjaga prasangka selama masa penantian tersebut agar tetap berada dalam frekuensi hidayah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Secara psikologis, kecemasan adalah getaran liar dari imajinasi yang tidak terkendali mengenai hal-hal buruk. Zikir berfungsi sebagai jangkar yang menarik imajinasi tersebut kembali ke titik pusat kesadaran, yaitu kekuasaan Allah. Saat kita menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, kita sebenarnya sedang melakukan proses pengecilan masalah dunia kita dan pembesaran keagungan Allah di dalam ruang kognitif kita. Masalah yang tadinya terasa sebesar raksasa, perlahan akan menyusut menjadi butiran debu saat dibandingkan dengan kebesaran Sang Pencipta Jagat Raya. Zikir adalah nutrisi bagi sistem syaraf yang sedang tegang karena beban pikiran. Lidah yang basah dengan zikir
akan menciptakan gelombang ketenangan yang merambat hingga ke jantung dan otak. Orang yang rajin berzikir akan memiliki ketahanan mental yang jauh lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian hari esok, karena ia selalu merasa terkoneksi dengan pemegang kendali semesta. Zikir mengubah dialog internal kita dari "bagaimana kalau aku gagal" menjadi "Allah bersamaku dan Dia tidak akan membiarkanku". Inilah rahasia mengapa para wali dan orang soleh tetap tenang meskipun dunia di sekeliling mereka sedang kacau. Mereka tidak mendengarkan bisingnya dunia, melainkan mendengarkan detak zikir di dalam dada mereka. Dengan zikir, kita sedang mengunduh kedamaian dari langit untuk memadamkan api kecemasan yang membakar ketenangan hari ini. Doa adalah senjata orang mukmin yang paling rahasia dan paling kuat. Ketika masa depan terasa buram dan jalan keluar tertutup, doa adalah cahaya yang menembus kegelapan tersebut. Al-Quran memerintahkan kita dengan penuh cinta, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Quran Surah Ghafir ayat 60. Doa bukan sekedar ritual meminta daftar keinginan, melainkan sebuah pengakuan jujur akan kelemahan manusiawi kita di hadapan kekuasaan yang tanpa batas. Saat kita menengadahkan tangan, kita sebenarnya sedang mentransfer beban berat dari hati yang sempit menuju kuasa Allah yang sangat luas. Doa memberikan kita harapan, dan di mana ada harapan, di situ kecemasan tidak akan bisa bertahan lama. Doa juga memiliki kekuatan unik untuk mengubah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa berubah atas izin Allah. Inilah yang membuat orang beriman selalu optimis menghadapi masa depan, karena mereka tahu bahwa selama jalur komunikasi dengan Allah tetap terbuka, selalu ada kemungkinan bagi keajaiban untuk terjadi. Doa adalah jembatan yang menghubungkan antara usaha keras kita di bumi dengan keputusan rahmat di langit. Orang yang tidak pernah putus asa dalam berdoa akan merasa masa depannya selalu dalam asuransi perlindungan ilahi. Bahkan jika hasil doa tidak tampak seperti yang diinginkan, Allah menggantinya dengan ketenangan batin yang lebih mahal harganya dari emas sedunia. Doa adalah cara kita berkata kepada dunia bahwa kita memiliki sandaran yang takkan pernah roboh. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur adalah teknik fokus pada apa yang sudah ada, abundance, daripada apa yang belum ada, scarcity. Kecemasan masa depan seringkali muncul karena kita terlalu sibuk menghitung hal-hal yang mungkin hilang atau belum kita miliki, sehingga kita melupakan ribuan nikmat yang sedang kita gunakan detik ini. Syukur adalah penawar racun ketidakpuasan. Saat kita bersyukur, otak kita melepaskan hormon kebahagiaan yang secara instan meredakan stres. Orang yang pandai bersyukur akan merasa kaya di dalam jiwa, dan rasa kaya inilah yang menjadi benteng terkuat melawan rasa takut akan kekurangan di hari esok. Secara spiritual, syukur adalah pengakuan bahwa Allah telah sangat baik kepada kita di masa lalu. Maka secara logika iman, Allah juga akan tetap baik kepada kita di masa depan. Syukur menarik lebih banyak alasan bagi kita untuk merasa tenang. Ia mengubah apa yang sedikit menjadi cukup, dan apa yang cukup menjadi berlimpah keberkahan. Jangan tunggu hari esok menjadi sempurna baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah hari ini agar hari esok kita dijaga oleh Allah. Orang yang hatinya penuh dengan syukur tidak akan punya ruang lagi untuk menyimpan bibit-bibit cemas. Ia tahu bahwa Allah yang memberinya nafas hari ini adalah Allah yang sama yang akan memberinya rizki besok. Syukur adalah magnet bagi ketenangan batin yang paling efektif. Ikhlas adalah puncak dari kesehatan mental seorang muslim. Ia berarti memurnikan segala niat dan harapan hanya kepada Allah, bukan pada hasil duniawi yang seringkali fana dan tidak stabil. Kecemasan muncul karena kita terlalu melekatkan kebahagiaan kita pada satu hasil tertentu yang kita inginkan, seperti harus lulus, harus naik jabatan, atau harus kaya. Saat kita takut hasil itu tidak tercapai, kecemasan meledak. Ikhlas mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan, attachment tersebut. Kita melakukan yang terbaik karena itu perintah Allah, namun kita menyerahkan bungkus hasilnya kepada Allah. Keikhlasan membuat kita sadar bahwa pilihan Allah untuk kita selalu lebih baik daripada pilihan kita untuk diri sendiri. Orang yang ikhlas tidak akan pernah merasa rugi atau cemas dengan masa depan. Baginya, masa depan adalah arena untuk terus berbuat baik apapun hasilnya. Ia percaya pada ayat Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Keikhlasan memberikan kemerdekaan batin yang luar biasa. Kita tidak lagi menjadi budak dari ambisi kita sendiri. Saat kita sudah ikhlas, kita akan berkata pada diri sendiri, aku sudah berusaha dan apapun yang terjadi besok adalah skenario terbaik dari Tuhanku untuk keselamatanku. Sikap mental inilah yang membuat jiwa kita tidak bisa diancam oleh kegagalan duniawi. Ikhlas adalah pelabuhan terakhir di mana ombak kegelisahan akan pecah dan menjadi tenang. Kecemasan seringkali berakar dari keinginan kita agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan jadwal yang kita buat sendiri. Kita ingin sukses di usia tertentu, ingin menikah di tahun tertentu, atau ingin masalah selesai dalam waktu sekejap. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap hal memiliki ajal atau waktu yang telah ditetapkan. Dan bagi tiap-tiap umat ada ajalnya, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Memahami jadwal Allah berarti menyadari bahwa keterlambatan menurut kita mungkin adalah ketepatan waktu menurut Tuhan. Ketika kita berhenti memaksa dunia mengikuti kecepatan keinginan kita, tekanan di dalam dada akan meredah. Allah tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat. Masa depan yang kamu cemaskan itu sedang dipersiapkan oleh Allah dengan sangat teliti. Jika kita terlalu terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, kita mungkin tidak akan siap menjaganya. Dengan meyakini jadwalnya, kita belajar untuk menikmati proses hari ini tanpa merasa tertinggal dari orang lain. Ketepatan waktu Allah adalah jaminan bahwa masa depanmu tidak akan datang sedetik pun lebih lambat dari saat kamu benar-benar membutuhkannya. Di era media sosial, sumber kecemasan masa depan terbesar adalah membandingkan hidup kita dengan pencapaian orang lain. Kita melihat orang lain sukses, lalu kita cemas. Kapan giliran saya? Apakah saya akan gagal? Al-Quran melarang sifat hasad atau iri hati. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Hasad adalah racun yang membakar kebahagiaan hari ini dan menciptakan ketakutan akan hari esok yang tidak berdasar. Setiap manusia memiliki garis takdir yang berbeda. Sukses orang lain tidak berarti kegagalan bagimu. Rezeki Allah itu luas, tidak akan habis hanya karena diberikan kepada orang lain. Dengan fokus pada diri sendiri dan berhenti memandang ke piring orang lain, jiwa kita akan menjadi tenang. Al-Quran mengarahkan kita untuk memohon karunia kepada Allah secara langsung daripada sibuk menghitung nikmat orang lain. Saat kita berhenti membandingkan, kita akan menyadari bahwa masa depan kita memiliki keunikan dan keindahan tersendiri yang tidak perlu disamakan dengan siapapun. Rasulullah memberikan resep ketenangan yang luar biasa. Siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis ini mengajarkan kita untuk hidup di dalam kotak hari ini. Kecemasan adalah penyakit yang hidup di masa depan, sedangkan kebahagiaan adalah anugerah yang hanya bisa dirasakan di masa sekarang. Jika kita membagi beban hidup menjadi potongan 24 jam, beban itu akan terasa sangat ringan. Allah menjamin rizki dan kekuatan kita untuk hari ini, bukan untuk 1 tahun ke depan. Jangan biarkan imajinasi tentang kesulitan tahun depan mencuri energi yang kamu butuhkan untuk beramal saleh hari ini. Dengan fokus menjadi versi terbaik dirimu dalam 1 hari ini saja, kamu secara otomatis sedang membangun masa depan yang kokoh. Hari besok adalah urusan Allah. Tugasmu hanya menyelesaikan hari ini dengan sebaik-baiknya adab dan usaha. Seringkali, kecemasan masa depan adalah pantulan dari kegelisahan batin akibat dosa masa lalu yang belum dibersihkan. Dosa menciptakan gumpalan kegelapan di hati yang membuat kita selalu merasa akan ada hal buruk terjadi. Al-Quran memberikan solusi melalui istighfar. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Istighfar bukan hanya memohon ampun, tapi merupakan proses detoksifikasi jiwa.
Dengan beristighfar, kita membuka sumbatan-sumbatan rizki dan ketenangan yang tertutup oleh kesalahan kita. Orang yang rajin beristighfar akan merasakan beban mentalnya terangkat satu persatu. Ia merasa dimaafkan, dan perasaan dimaafkan itu akan melahirkan rasa optimisme yang besar terhadap masa depan. Istighfar mengubah aura masa depan yang tadinya gelap karena rasa bersalah menjadi terang benderang karena harapan rahmat Allah yang baru. Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Ini adalah salah satu pilar utama untuk tidak cemas. Kebanyakan orang cemas karena mereka merasa kurang, bukan karena mereka benar-benar kekurangan. Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak terpedaya oleh kehidupan dunia yang menipu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang paling kaya di dunia meskipun hartanya sedikit. Rasa cukup inilah yang membunuh kecemasan akan hari esok. Ia tahu bahwa Allah telah memberinya apa yang ia butuhkan, bukan apa yang ia inginkan. Kebutuhan manusia itu terbatas, namun keinginan manusia itu tak bertepi. Dengan mencukupkan diri pada kebutuhan, kita membebaskan diri dari perbudakan keinginan yang membuat kita selalu khawatir akan masa depan. Qanaah adalah kemerdekaan jiwa sejati. Banyak orang cemas akan masa depan karena mereka takut menghadapi kesulitan. Namun, Al-Quran mengubah sudut pandang kita tentang kesulitan. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Kecemasan muncul karena kita melihat ujian sebagai hukuman. Padahal bagi orang beriman, ujian adalah proses penyucian dan kenaikan kelas spiritual. Jika kita tahu bahwa setiap tantangan di masa depan adalah cara Allah untuk memperkuat mental dan menghapus dosa-dosa kita, maka rasa takut itu akan berubah menjadi kesiapan. Ibarat seorang atlet yang tidak takut pada latihan yang berat karena ia tahu itu akan membuatnya juara. Seorang muslim tidak perlu cemas pada hari esok karena ia tahu Allah sedang membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Masa depan yang sulit bukan berarti masa depan yang buruk. Seringkali itu adalah jalan pintas menuju kemuliaan yang tak bisa dicapai melalui kemudahan. Salah satu akar kecemasan yang paling dalam adalah ketika kita menggantungkan harapan pada manusia, atasannya, orang tuanya, atau koneksi politiknya. Al-Quran memperingatkan bahwa manusia itu lemah dan bisa mengecewakan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Cemas muncul karena kita tahu manusia bisa berubah pikiran, tapi Allah tidak pernah berubah janji. Ketika kita mengalihkan sandaran kita dari makhluk kepada Al-Khaliq, ketenangan akan langsung menyelimuti hati. Makhluk adalah perantara, sedangkan Allah adalah penentu. Jangan cemas akan masa depan karirmu selama kamu masih memiliki akses langit. Jika pintu bumi tertutup, pintu langit selalu terbuka. Orang yang hanya mengandalkan Allah tidak akan pernah merasa kehilangan arah, karena ia tahu sandarannya adalah Zat yang memegang kunci segala urusan. Sholat adalah jeda wajib dari hiruk-pikuk kekhawatiran dunia. 5 kali sehari kita diperintahkan untuk menghadap Sang Penguasa. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Secara sains, gerakan sholat dan pengaturan nafas dalam sholat dapat menurunkan hormon stres, kortisol. Namun secara spiritual, sholat adalah momen di mana kita meletakkan dunia di belakang punggung kita. Kecemasan tidak akan bisa bertahan lama di dalam hati yang benar-benar melakukan sujud dengan penuh ketundukan. Saat dahi menyentuh bumi, kita mengakui bahwa kita kecil dan Allah Maha Besar. Masalah masa depan yang tadinya terasa raksasa seketika menciut di hadapan kebesarannya dalam sholat. Sholat adalah jangkar yang mencegah kapal jiwa kita terseret oleh badai kecemasan.
Semakin khusyuk sholat seseorang, semakin ia akan menjalani hari esok dengan senyuman, karena ia baru saja berbicara dengan zat yang mengatur hari esok tersebut. Seringkali kita cemas karena secara logika kita tidak melihat jalan keluar. Kita merasa masa depan kita buntu. Namun, Al-Quran memperkenalkan konsep rezeki dan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Logika manusia sangat terbatas, sedangkan skenario Allah tidak terbatas. Jika hari ini kamu tidak melihat jalan, bukan berarti jalan itu tidak ada. Mungkin Allah baru akan membukakannya tepat saat kamu melangkah. Kecemasan adalah produk dari logika yang terbatas. Beriman berarti percaya bahwa Allah memiliki ribuan cara untuk menolongmu yang bahkan belum pernah terlintas dalam pikiranmu. Masa depan adalah ruang bagi keajaiban Allah untuk bekerja. Maka jangan batasi harapanmu hanya pada apa yang bisa dihitung oleh akalmu. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi mengingat kematian, dzikrul maut, adalah cara terbaik untuk membunuh kecemasan masa depan duniawi. Kecemasan kita biasanya berkisar pada bagaimana kalau saya tidak punya rumah mewah, atau bagaimana kalau jabatan saya hilang. Dengan mengingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah hanya dengan membawa amal, maka masalah dunia akan terasa kecil. Mengingat kematian bukan berarti membuat kita malas, melainkan membuat kita memiliki skala prioritas yang benar. Kita tidak lagi cemas akan hal-hal sepele yang tidak akan dibawa ke liang lahat. Fokus kita bergeser dari bagaimana nasibku besok di dunia menjadi bagaimana bekalku saat bertemu Allah nanti. Pergeseran fokus ini sangat menenangkan, karena urusan akhirat jauh lebih pasti bagi orang yang beramal soleh daripada urusan dunia yang penuh tipu daya. Kematian adalah pengingat bahwa masa depan yang paling hakiki adalah akhirat, bukan hari esok. Secara logika materi, sedekah mengurangi harta. Namun, dalam sains Al-Quran, sedekah adalah investasi paling aman untuk masa depan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Kecemasan akan hari esok seringkali bersumber dari rasa takut akan kekurangan. Sementara, sedekah adalah tindakan yang membuktikan bahwa kita percaya pada kelimpahan milik Allah. Sedekah juga berfungsi sebagai penolak bala atau musibah. Rasulullah bersabda bahwa sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Jika kita cemas akan musibah yang mungkin terjadi besok, maka asuransikan hidup kita dengan sedekah hari ini. Saat kita memudahkan urusan makhluk Allah, Allah secara otomatis akan memudahkan urusan masa depan kita. Sedekah melepaskan keterikatan hati pada dunia, dan saat hati tidak lagi terikat pada materi, kecemasan akan kehilangan materi itu pun sirna dengan sendirinya. Salah satu nama Allah adalah Al-Wakil, yang maha mewakili atau maha memelihara. Dalam sholat dan zikir, kita sering berucap, Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik penjamin. Kecemasan muncul karena kita merasa harus memegang semua kunci urusan sendirian. Kita merasa harus menjadi manajer atas setiap detik masa depan kita, yang tentu saja melelahkan. Memahami sifat Al-Wakil berarti kita menyerahkan kunci urusan kita kepadanya. Bayangkan, Anda memiliki masalah hukum yang berat, lalu Anda menyerahkannya kepada pengacara terbaik dunia. Anda tentu akan tidur nyenyak. Lalu bagaimana mungkin Anda tidak bisa tidur tenang, padahal Anda sudah menyerahkan urusan masa depan Anda kepada Allah, Sang Pemilik Semesta? Menyerahkan urusan kepada Allah bukan berarti berhenti bekerja, tapi berhenti merasa bahwa keberhasilan itu adalah hasil tunggal dari kekuatan kita. Dengan Allah sebagai penjamin, masa depan kita berada di tangan yang paling aman. Al-Quran menceritakan tentang malam kemuliaan, di mana segala urusan ditetapkan dengan penuh hikmah. Ini mengajarkan kita bahwa takdir bukanlah sesuatu yang acak atau kejam, melainkan sesuatu yang disusun dengan penuh kebijaksanaan. Kecemasan seringkali lahir karena kita merasa masa depan adalah serangkaian peristiwa kebetulan yang bisa mencelakai kita kapan saja. Padahal, setiap lembar hari esok sudah tertulis dalam kitab yang nyata,
Lauh Mahfuz. Kesadaran bahwa ada desainer agung di balik setiap kejadian membuat kita lebih tenang. Jika sesuatu terjadi, itu karena ada hikmah yang harus kita petik. Jika sesuatu tidak terjadi, itu karena ada bahaya yang Allah hindarkan dari kita. Masa depan bukan lagi sebuah kegelapan yang menakutkan, melainkan sebuah rencana indah yang sedang terbentang setapak demi setapak. Kita tidak perlu tahu seluruh jalannya, kita hanya perlu percaya pada siapa yang menuntun kita. Seringkali yang membuat kita cemas bukan masa depan itu sendiri, melainkan standar sukses yang kita buat secara kaku. Kita merasa harus kaya di usia 30, harus punya rumah di lokasi tertentu, atau harus dihormati semua orang. Ketika realitas hari esok tampak tidak menuju ke sana, kita cemas. Al-Quran mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Berhala ekspektasi ini harus dihancurkan agar jiwa menjadi ringan. Belajarlah untuk menerima bahwa standar Allah mungkin berbeda dengan standar media sosial. Bisa jadi masa depanmu tidak mewah tapi penuh berkeberkahan dan kesehatan. Bisa jadi kamu tidak terkenal, tapi namamu harum di penduduk langit. Dengan meruntuhkan ekspektasi yang sempit, kita memberikan ruang bagi hati untuk menerima apapun bentuk hadiah dari Allah besok. Ketenangan adalah milik mereka yang tidak mendikte Allah tentang bagaimana cara membahagiakan hambanya. Al-Quran menekankan pentingnya berteman dengan orang-orang yang beriman dan sabar. Kecemasan adalah penyakit yang menular. Jika kita berkumpul dengan orang-orang yang kerjanya hanya mengeluh tentang ekonomi, takut akan resesi, dan pesimis pada hari esok, maka jiwa kita akan ikut keruh. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Pilihlah lingkungan, suhbah, yang selalu mengembalikan ingatanmu kepada Allah. Teman yang baik akan berkata, "Tenanglah, Allah tidak akan meninggalkanmu saat kamu mulai merasa takut." Lingkungan yang positif akan memberikan nutrisi harapan bagi jiwamu. Di zaman modern, suhbah juga termasuk apa yang kita tonton dan baca di layar ponsel. Pastikan apa yang masuk ke pikiranmu adalah hal-hal yang meningkatkan tawakal, bukan hal-hal yang menebar teror, ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Kecemasan masa depan seringkali membuat kita buta terhadap keajaiban yang ada tepat di depan mata. Kita terlalu sibuk mengkhawatirkan badai yang belum datang, sehingga lupa menikmati hangatnya sinar matahari hari ini. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap nikmat, sekecil apapun, adalah bukti kasih sayang Allah. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Jika kita melatih diri untuk bersyukur atas hal-hal kecil, nafas yang lega, air yang segar atau senyum anggota keluarga, kita sedang membangun momentum positif di dalam hati. Orang yang terbiasa bersyukur atas hal kecil akan merasa aman menghadapi hal besar. Ia percaya bahwa Tuhan yang memberinya hal-hal kecil dengan begitu teliti tidak akan mungkin melupakannya saat menghadapi urusan-urusan besar di masa depan. Syukur adalah cara kita memberitahu jiwa bahwa saat ini semua baik-baik saja, dan itu adalah obat penenang paling alami yang pernah ada. Satu lagi nama Allah yang harus kita dekap erat saat cemas adalah Al-Latif, artinya yang maha lembut atau maha halus. Seringkali kita merasa masa depan itu kasar dan kejam, namun Al-Quran mengingatkan bahwa Allah mengatur urusan hambanya dengan kelembutan yang tak terlihat. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia maha kuat, maha perkasa. Quran Surah Asy-Syura 19. Kelembutan Allah bekerja di balik layar. Mungkin Dia menjauhkanmu dari pekerjaan yang kamu inginkan karena Dia tahu di sana ada keburukan bagi agamamu. Mungkin Dia menunda keinginanmu karena Dia ingin kamu lebih banyak berdoa dan mendekat padanya. Skenario Allah tidak pernah bermaksud melukaimu, melainkan membentukmu. Dengan memahami sifat Al-Latif, kita tidak lagi curiga pada masa depan. Kita tahu bahwa di balik setiap kejadian yang tampak pahit, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja dengan sangat lembut untuk menyelamatkan kita. Salah satu teknik psikologi untuk mengatasi cemas adalah membayangkan kemungkinan terburuk.
Dalam Islam, kita melakukan ini dengan iman. Apa kemungkinan terburuk di masa depan? Kehilangan harta, sakit, atau kematian? Al-Quran memberikan jawaban telak. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Quran Surah At-Taubah 51. Jika kemungkinan terburuk itu memang takdir Allah, maka Allah pula yang akan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Banyak orang yang takut akan kemiskinan, namun saat benar-benar diuji dengan kekurangan, mereka justru menemukan kedekatan yang luar biasa dengan Allah yang tidak pernah mereka rasakan saat kaya. Iman mengajarkan kita bahwa keburukan di mata manusia bisa jadi adalah kebaikan di mata Allah. Saat kita sudah siap menerima skenario terburuk karena percaya pada perlindungannya, maka rasa takut itu kehilangan kekuatannya untuk menjajah pikiran kita. Ada sebuah hadis luar biasa yang mengajarkan optimisme tingkat tinggi. Jika kiamat terjadi, dan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Ini adalah perintah untuk terus berkarya dan berbuat baik tanpa peduli seberapa gelap prediksi masa depan. Islam tidak mengajarkan kita untuk menyerah pada ramalan resesi atau bencana. Tugas kita adalah menjadi hamba yang produktif hari ini. Jangan biarkan kecemasan masa depan membuatmu berhenti menanam kebaikan. Hasil adalah urusan Allah, namun menanam adalah urusan kita. Dengan terus bekerja dan bermanfaat bagi orang lain, energi kecemasan akan tersalurkan menjadi energi amal soleh. Orang yang sibuk menanam tidak akan punya waktu untuk mencemaskan kapan musim kering tiba, karena ia percaya pada Sang Pemberi Hujan. Masa depan yang baik adalah milik mereka yang tetap menanam meski langit tampak mendung. Inilah bab penutup yang menyatukan semuanya. Kecemasan masa depan biasanya muncul karena kita menganggap dunia ini adalah rumah abadi. Namun Al-Quran menegaskan bahwa dunia hanyalah mampir sejenak. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al-A'la 17. Ketenangan paripurna muncul saat kita menyadari bahwa tujuan akhir kita bukan sukses di dunia, melainkan selamat di akhirat. Jika orientasi hidup kita adalah akhirat, maka pasang surutnya dunia tidak akan terlalu menyakitkan. Jika kita rugi di dunia namun iman kita bertambah, kita tetap beruntung. Jika kita sakit di dunia namun dosa kita dihapus, kita tetap menang. Kesadaran akan akhirat adalah tombol reset bagi segala kecemasan. Ia memberikan perspektif yang benar bahwa segala penderitaan di dunia ini hanya akan terasa seperti satu sore yang singkat saat kita menginjakkan kaki di surga nanti. Dengan memegang visi akhirat, kita bisa menjalani hari esok di dunia dengan penuh keberanian, ketenangan, dan senyuman. Sahabat beriman, 30 bab ini adalah bekal kita untuk menempuh perjalanan hidup yang penuh teka-teki. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi ia adalah peta jalan menuju hati yang tentram. Jangan biarkan rasa takut akan hari esok mencuri kebahagiaan yang telah Allah siapkan untukmu hari ini. Ingatlah bahwa Dia yang telah menjagamu dari rahim ibu hingga detik ini adalah Tuhan yang sama yang akan menjagamu besok, lusa, dan selamanya. Ya Allah, Tuhan pemilik hari esok, kami serahkan seluruh urusan kami, rencana kami, dan masa depan kami ke dalam genggaman-Mu yang maha bijaksana. Karuniakanlah kepada kami hati yang tidak pernah gentar oleh badai dunia, dan jiwa yang selalu tenang karena merasa dekat denganmu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang 30 bab ini. Jika sahabat merasa naskah ini bermanfaat dan menenangkan, silahkan klik like, tuliskan komen doa terbaik sahabat di bawah, dan share video ini kepada mereka yang sedang berjuang melawan rasa cemas. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe agar kita terus bisa belajar bersama dalam cahaya iman. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.